Oke, sebelum kita membuat faktur pajak, itu kita harus masih ada yang lupa saya isi. Kita harus isi referensi barang dan jasa. Jadi selain lawan transaksi sudah kita isi, itu kita harus isi juga referensi dari barang dan jasa. Apa ini referensi barang dan jasa? Jadi semua yang dijual oleh perusahaan itu kita harus input di sini. Nah, kita input perbarui. Oke, tidak ada. Kita tambah saja. Misalnya barang, kita pakai barang saja. Nama barang A, harga jualnya, kita input yang ini 15 juta. Oke, simpan. Yes, kemudian kita input lagi barang B, jasa, jasa A, harga jualnya itu 20 juta. Kemudian yang berikutnya itu barang lagi, barang B, harga jualnya itu 50 juta. Simpan. Oke, kode barang sudah terdaftar, tidak boleh memakai kodenya. Oke, jadi kita input barang B, nama barang B. Oke, simpan. Kemudian penjualan mobil truk, barang C itu mobil truk, harga jualnya itu 150 juta. Oke, setelah itu kita tutup ya. Oke, sudah terinput semua, nama barang, kode barang, nama barang, harga satuannya. Nah, kalau sudah terinput kita tutup. Nah, kita mulai menginput pajak keluaran atas penjualan transaksi nomor tanggal 3. Nah, kita input. Kita klik rekam faktur, kemudian ubah tanggalnya, tanggal 3 Juni. Tanggal 3 Juni. Oke, lanjutkan. Kemudian masuk cari NPWP-nya, nama Merdeka. Oke, kita klik oke, sudah ada. Lanjutkan. Nama barangnya ini barang. Tidak ada ya. Oh, barang A. Barang A. Oh, tidak ada nama barangnya muncul. Oke, kita klik rekam transaksi. Kita sekali lagi ya, rekam transaksi. Kita cari barang dan jasa, kita cari saja
Ini 15 juta ya, berarti barang A. Oke, kita simpan. No. Oke. Barang A 15 juta, kita cek kembali transaksinya. Oke, setelah itu kita simpan. Ini dengan membuat dokumen faktur baru ya. Kita buat dokumen faktur baru yang berikutnya, yaitu penyerahan jasa kepada PT Tanah Air. PT Tanah Air, jasa tanggal 11. Lanjutkan. Cari PT Tanah Air. Oke. Setelah PT Tanah Air muncul, lanjutkan. Kemudian kita rekam. Kita cari ini transaksinya sebesar 20 juta ya, barang ya. Berarti kita cari barangnya 20 juta. Oke, kita simpan. Ketik no. Oke. Simpan. Faktur baru ya. Jadi kita input semua fakturnya ini. Penjualan tunai pada bendahara dinas. Nah, untuk bendahara itu kita pakai nomor faktur nomor 2 ya. Ingat, detail transaksi nomor 2. Jadi di e-learning kalian itu saya sudah download, saya sudah berikan materi tentang kode-kode nomor faktur. Jadi memang di sini ada beberapa kode 1 sampai 9. Ini fungsinya itu ada di PDF yang saya berikan di e-learning itu. Jadi masing-masing kode itu mempunyai arti. Jadi kalau 01 yang kita input tadi, dua transaksi di atas itu transaksi biasa ya. Jadi wajib pajak dengan wajib pajak biasa. Kalau transaksi kode 02 itu wajib pajak dengan bendaharawan. Kode 03 itu wajib pajak dengan BUMN. Jadi itu gambaran umumnya. Untuk lebih jelasnya nanti kalian baca sendiri. Nah, di transaksi yang ke-4 ini dia transaksi dengan bendahara. Jadi kita pakai nomor faktur sesuai aturan itu nomor 2. Detail transaksi 2. Tanggalnya tanggal 15. Apa yang membedakan? Di sini nomor serinya akan langsung berubah. 020. Oke, kita lanjutkan. Cari bendahara ya. Bendahara dinas itu berapa juta ya itu ya. Penjualan 50 juta. Lanjutkan. Rekam. Cari 50 juta. Simpan. No. Oke, simpan. Masih ada faktur yang kita mau buat? Oke, masih ada ya. Yes. Nah, di transaksi tanggal 17 Juni itu dikatakan penjualan mobil bekas. Jadi ini bukan penjualan biasa, tapi penjualan aset dari perusahaan kepada pihak luar. Jadi untuk penjualan mobil ini bukan transaksi ya, bukan transaksi penjualan pada umumnya, tapi ini penjualan aset atau aktiva perusahaan. Untuk penjualan aset atau aktiva perusahaan itu kita pakai nomor seri faktur pajak nomor 4. Jadi ketika wajib pajak sudah melakukan jasa atau sudah melakukan penjualan barang yang di luar dari transaksi atau yang di luar dari bidang perusahaan, itu dia harus membuat faktur pajak dengan kode 04. Nah, makanya untuk transaksi tanggal 17 ini karena bukan lagi penjualan umumnya, tapi dia menjual asetnya, makanya kita harus memakai kode faktur pajak nomor 4.
tanggalnya 17, jangan lupa ubah tanggal 17. Oke, bulan 6, lanjut kepada PT Lancar ya, PT Lancar. Oke, lanjutkan, kita rekam transaksi. Barangnya apa? Mobil truk 150 juta. Oke, simpan. No. Oke, simpan. Masih ada transaksi lagi? Oke, tidak ada ya, karena transaksinya ini sudah masuk ke pembelian. Berarti no. Oke. Jadi ada total ada 1, 2, 3, 4 yang kita sudah buat transaksi. Nah, keterangannya di sini adalah belum approve. Maksudnya belum approve di sini adalah belum disetujui oleh DJP. Jadi untuk caranya itu kita, sekali lagi ini adalah latihan. Kita klik semua, kemudian kita upload, klik upload. Jadi setelah membuat semua faktur, klik upload. Pastikan sebelum upload kalian pastikan DPP-nya ya, DPP-nya sudah sama dengan yang disoal. 15, 20, 50, 150, 12, 15, 20, 50, 150. Jadi pastikan semuanya sama, tanggalnya juga sama, dan nomor fakturnya juga sama. Jadi kalian pastikan semuanya ya sebelum upload. Oke, setelah semuanya sama, atau kalian mau edit, ada yang salah mau edit, klik saja ini, klik saja, ubah, klik fakturnya yang mau diubah, klik ubah. Oke, kalau ada yang mau diedit. Oke, kalau tidak ada, klik semuanya fakturnya, kemudian upload. Anda memilih untuk mengupload 4 faktur pajak masukan, yes. Oke, uploader. Oke, kita sudah upload. Itu approvalnya sukses. Caranya untuk melihat faktur pajaknya ini, klik saja satu faktur pajak yang paling atas, itu preview. Nah, faktur pajaknya akan muncul seperti ini. Oke, jadi kalian silang ini, kalian tarik semua 4 faktur pajak ini, kemudian klik kanan. Jadi jadikan faktur pajak ini dalam satu file gabungan. Nah, kalian simpan untuk kalian kumpulkan nanti. Nama filenya itu faktur pajak keluaran, atas namanya siapa, misalnya Karolus. Oke, save. Oke, nah kita cek filenya, itu. Nah, ini filenya. Oke, jadi sudah 4 faktur pajak di sini. Nah, sudah 4. Nah, ini yang nanti kalian kumpulkan ya. Kumpulkan di e-learning kalian. Oke. Setelah itu kita input pembelian. Jadi ada import. Nah, ini import, kita input di masukan. Karena ini transaksi berikutnya adalah transaksi tanggal 20 Juni. Impor yang dilakukan oleh PT Sinchan dari Panser Ltd. Nah, untuk impor ini kita tidak input di pajak masukan, tapi kita input di dokumen lain. Dokumen lain pajak masukan. Kita rekam. Nah,
impor BKP. Nah, di sini ada impor, namanya itu siapa ya? Panser Ltd. Panser Ltd, nomor PIB-nya kita copy saja. Tanggalnya 20 Juni. 20 Juni. DPP-nya berapa ya? 28750. Oke, klik simpan. No. Setelah itu klik no. Oke, di sini sudah ada. Langsung saja. Oke ya. Setelah itu kita close. Setelah itu kita input transaksi berikutnya tanggal 25. Ini pembelian bahan baku PT Nusa Bahagia. Nah, kita input di faktur pajak masukan, administrasi faktur, rekam faktur, nomor fakturnya. Aduh, ini nomor fakturnya ada tidak ya? Oh, ini ada ya. Oh, tidak bisa. 010 901. Ini 16 diganti 21 ya. 210034 2245. Oke. Namanya PT Nusa Bahagia. Oke. Tanggal faktur 25 2021. Oke. DPP-nya 28750. Oke, simpan. Tanggal salah melodi. Oh, sorry. Oh, tanggalnya ya. Lebih tanggal hari ini, jadi kita andaikan saja tanggal 20. Tanggal 20. Sudah itu simpan. No. Nah, sini setelah ini kita pakai tanggal 20 ya. 20 Juni ya. Ingat 20 Juni. DPP PPN-nya 28 juta, kita upload langsung saja. Yes, oke. Nah, setelah approval sukses, itu lihat detailnya. Oke, sudah cocok. Nah, yang salah tadi itu adalah di masukan yang kita input. Sepertinya salah ya. Oh, tidak ada. Oke, setelah itu ternyata tidak muncul. Oke, setelah kita semua input transaksinya ini, kita masuk di SPT. Kita buka formulir induknya. Oh, sorry, kita posting dulu ya. Kita posting. Oke, oh berarti sudah 2 masuk ya. 4 keluaran. Kita hitung kembali, ada 4 faktor pajak keluaran dan 2 pajak masukan impor dan ini tadi. Impor tanggal 20 dan 25 dengan pembelian. Kita posting. Oke. Setelah itu kita buka SPT. Induk. Oke, di SPT induk itu sudah muncul. PPN-nya. Sudah muncul pajak masukannya. Nah,
pajak keluaran. Oke, kita cek lagi pajak masukannya. Tadi itu masuk di mana ya? Oh, masuk di sini. Nah, untuk pajak masukan itu, dokumen lain pajak masukan itu bukan 28 juta ya, tapi hanya 5 juta PIB-nya. Jadi kita edit, ubah 5 juta. Oke, setelah itu kita keluar. Kita masuk ke SPT, masuk di induk. Oke, setelah masuk di induk, oke, kita input SSP-nya, tambah SSP, PPN dalam negeri. Oke, tanggalnya tanggal 20/06/2021, NTPN-nya 000001, nilainya 12.750. Oke, simpan. No. Oke, setelah itu tutup. Oke, setelah itu ini muncul. Nah, di membangun sendiri ini kita input ini ya. Kita input 340 juta. 340 juta ini. Nah, sudah itu kita input. Tanggal 20. Simpan. No. Oke, setelah itu bagian 5. Oke. Makassar ya. Makassar. Tanggal 22/06/2021. Nama jelas. Jabatan direktur. Oke, setelah itu ini screenshot bagian ininya, screenshot, dan kemudian dikumpul ya, dikumpul nanti di e-learning. Jadi ini SPT itu contohnya. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya semua. Jadi untuk data yang kalian upload itu di faktur itu ada 2, yaitu data faktur pajak keluaran tadi untuk pertemuan ke 10, kemudian data SPT ini untuk pertemuan ke-11. Oke, terima kasih atas perhatiannya semua dan selamat siang. Tuhan Yesus memberkati.